sekarang matinya oleh kena jasa. Kalau terpisah daripada jasa, mati. Nah, maka untuk ini Tuhan tidak memberikan tahu kepada jasad itu. Tidak diberikan Tuhan. Ya. Nah, makanya kapan di akhirat inilah kalau misalnya sarung terus, kalau lemak terus, namanya itu. Ya. Di akhirat itu karena dalam dunia inilah sebagaimana kata daripada pembalasan kita di dunia ini. Ya, kita di dunia percaya berlemah-lemah. Ya, nah minta banyak, minta baru, dijual mahal. Ya, itu lah. Maka dalam dunia. Ya. Nah, jadi untuk ini di akhirat. Jadi apa yang kita lakukan di dalam dunia ini tidak pernah kita ketemu kepada Allah, maka kita berdosa sama sekali. Nah, jadi baik Bu, Pak, sudah tahu dalam arti pengajian kita ini agar kita mengetahui. Ya, karena saya mengucapkan tadi, wa man nadhara ila syai'in wa lam yarah bahwa batil. Ya. Jadi kalau kamu memandang kepada sesuatu tidak pandang kepada Allah, nah maka itu batal. Dan juga menurut dalam kitab ini tertulislah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihimul wasilah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, artinya wahai segala mereka yang percaya hati kepada Allah SWT, takuti olehmu akan Allah SWT dan usahakan dan takuti olehmu akan Allah untuk menjadikan sebagai wasilah. Wasilah itu dalam pengertian ini satu petunjuk jalan, wasito. Belajarlah kepada orang ahlinya. Itu wasilah. Jadi kalau kita tuntut kepada wasilah, minta tunjukkan jalan supaya kita menuju kepada Allah SWT. Ya. Sebenarnya Allah dalam arti pengajian itu tidak pernah arti kita tunjukkan, tidak pernah arti tidak ditunjukkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu dekat, tetapi tidak tersentuh. Ya. Dikatakan jauh, tidak berantara. Ya. Nah, istilah yang kita katakan ini dekat. Dekat ini berarti tidak pernah tersentuh. Tidak pernah tersentuh. Bapak ialah manusia. Tetapi apa kata Muhammad ini? Muhammad adalah Bapak Ruh. Nah, akhir Pak Ibu Ruh itu ada di mana? Kan Ruh itu hidup. Nah, hidup ini jangan kamu tinggalkan, berarti ada pada kita. Nah, yang pertama tadi saya sebutkan Muhammad itu adalah buistu liutami makarimal akhlak, membangkitkan semangat. Nah itu Nabi kita, ya. Jadi dia berakhlak. Jadi karena itu Muhammad itu ada pada
diri yang hidup. Sekarang kita hidup mau mati kita. Nah itu berarti ada. Berarti kita berakal. Nah ya, maksudnya betul-betul. Nah jadi karena itu dalam untuk kita ini artinya mempelajari diri kita masing-masing. Jangan awasi orang lain. Ya, orang lain serang dia. Yang penting diri kita masing-masing. Berarti dalam ini berarti kita tahu bahwa Muhammad itu tetap ada. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kepada hadratnya zat, ya, ke hadrat zatnya Allah, yakni orang yang memusyahadakan Nur Muhammad ini, yaitu maka sampai ya dengan sebabnya, ya. Kalau orang yang betul-betul memusyahadakan ini berarti nak sampai hati belum tak memperhatikan ini masalah artinya ialah yang penting memusyahadakan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka sampai ia dengan sebabnya kepada musyahadakan ini. Ya. Arti dalam kita sudah menunjukkan kalau kita musyahadakan seperti ya, arti memperhatikan hati ini memperhatikan, musyahadakan itu dalam maknanya selalu memperhatikan, selalu nyengok. Nah, menyengok dah tahu, masih dah tahu lah. Nyengok tahu ini memang dikira-kira baik. Menyengok tahu, masih dah tahu juga. Maka dalam hal ini saya menganjurkan betul-betul bahwa musyahadahnya kepada Muhammad SAW ini sampai kepadanya, ya, dengan ia musyahadah akan zat, ya, akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musyahadah akan zat itu, maka yaitu terlebih sempurna. Kalau kita musyahadakan, ya, nah, kalau kita perhatikan musyahadakan, kau itu lebih sempurna, lebih baik, lebih bagus, ya, pada madhab ahli sufi. Ya, jadi kita kalau perhatikan ini, berarti kita sempurna di dalam tanggapan dari ahli sufi. Ia muhakikin. Nah, hati tadi jangan berubah, tetap itulah, ya, ya. Daripada orang yang masuk akan kepada hadrat, daripada hadrat yang zatnya Allah. Nah, ya. Orang yang musyahadakan itu ada terlebih daripada baik untuk mencapai kepada hadrat yang zat. Nah, jadi musyahadah itu berarti lebih penting. Ya, yang kita ngawati matok kita ini boleh lain. Padanya lebih penting, ya. Daripada jalan bab asma dan sifat. Nah, bab asma dan sifat. Ngaji pengajian mutu lah situ balen-balen ini, ya. Nah, diulang-ulang lagi sama buat asma, buat sifat, ya. Ayo sifat Allah, ya. Dan apa arti sifat? Tidak ada yang hidup, ya. Hanya Allah sudah, tidak ada yang hidup. Artinya sifat tadi tidak ada yang melihat,
tidak ada yang berkata, tidak ada yang bergerak. Nah itu maksudnya sifat tidak ada yang hidup hanya Allah SWT. Ya, nah itu gitu. Yakni daripada orang yang memujahadakan asma dan sifat, maka sampai ya kepada mujahadakan zat Allah utama, sampai kepada zat yang Allah utama. Nah, ya. Kurang saya ngerti sampai ini. Yang ngerti masih bingung main ini caranya terus. Nah, saya sebutkan masih bingung. Ya. Jadi namanya sampai itu kepada asma Allah, sifat Allah, dekat lain. Nah, ya. Nah, jadi oleh karena itu anak sampai ini kepada Allah, dan lagi terlebih pula sempurna ia daripada orang yang sampai ia kepadanya dengan zibatul uluhiyah, zibatul uluhiyah, arti dengan zibab dengan kepada ketuhanan. Ya, itu orang sudah betul-betul latih nyampaikan dengan hal ini, karena musyahadakan ini, maka kita ganti dengan zibatul uluhiyah. Artinya sedikit pun tidak ada yang melong-melongnya. Ya, tidak ada renggang-renggangnya. Nah, ya. Berarti hal ini dapat dan tidak jauh Jakarta pun. Ya, nah ini. Jadi untuk ini, mari dalam hal ini memusyahadakan itu lebih penting. Ya, makanya ya memang ajaran Nabi SAW itu paling mudah, paling gampang. Cuma bagi orang yang gampang, yang sulit masih sulit pula. Payah yang sulit orang diajar umat masih sulit pula. Ini karena dia yang mau banget. Ya. Kalau saya menunjukkan, saya sudah masuk di sini sudah hampir 18 tahun. Ya, paling mudah saya tunjukkan. Tapi masih banyak talur tuli baik, umat kamu. Ya. Jadi waktu saya mengajarkan di Tanegol di sana itu pernah ada guru dari pondok pesantren. Dia itu taruh S1, memang kuliah galau. Sebelumnya dia jangan ngomong apa. Kabarnya di Talang ini ada mau mengajarkan tahunan Tuhan. Ya, ada nih nyawa benar Pak. Ya, nanti saya mau bertanya katanya. Kapan ngaji? Kalau dulu saya ngajar itu malam minggu. Jadi namanya cuma kita ngomong. Lagi ada yang bertanya dari guru yang pernah pesantren itu menanya Tuhan. Iya boleh. Jadi tak kala datang, ya. Saya datang, sekarang kira-kira sudah jam 5 sudah datang. Nah, sedikit setengah 6 dia datang. Ya, saya ajak sembahyang sekarang maghrib. Ya, sudah sembahyang maghrib. Dia jawab dengan makan dulu. Jadi dia makan, dia sudah kenyang, dah. Jadi tak kala sudah makan,
tahu mano. Padahal sudah nunjuk tadi ke pengajian terdatang. Ya. Nah, saya tanya Pak, dari mana Pak? Dari dusun mainan. Ya. Apa Bapak guru? Tidak ngaku dia. Jadi setelah dia jauh, ini Pak, kami ini belajar tentang Tuhan. Kepengen tak coba Bapak tahu Tuhan? Ya kepengen, nanti ke sini. Tunjukkan. Duduk di depan saya. Orang dulu. Ya. Itu ustaz ya kalau orang itu ya. Cuma Tuhan gitu. Natanya tapi guru ya. Guru Pak Joko. Ada ayat 70 dalam Quran. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, aku tak nunjuk lah tahu di mana. Ya. Nah. Jadi Pak, ini ayat lah. Ya. Coba Pak. Bapak berdiri. Sekarang belum ke belakang. Ke belakang. Suruh melangkah 3 langkah. 1, 2, 3. Suratong. Sekarang perhatikan saya. Nengok ke atas. Nengok. Awas hati-hati yuk. Ya, hati-hati kalau lewat yuk. Awas yuk, awas. Oh, katingan. Sudah. Ada lagi dulu sih. Duduk. Aduh dah. Kan ayat kedua juga. Wa ma'akum ane waktu tahun 2 ya. Paling amat walu watama wajib bapak ya. Nah cukup. Ada dah ayat. Iya. Ada dah temu dah. Sama jengok dia kedua. Aku kau jengokku. Dah. Perasaan kalau aku dah jengok. Nah. Nih juga mau mana aja. Ayat 8, Al-Quran pula, telah tahu pula. Buyania nama kamu. Apa kata buya? Lupita kata buya. Ya. Tahu tak? Diam. Sampai kembali tak mau ngomong diam. Ada apa ya aku tu kalau omongan itu. Jadi makasih. Nah, itu. Kapan sekali lagi ketemu di jalan, halo, aku halo. Halo, juga halo. Goodbye pula. Nah ini, ujung ajar tadi. Iya, pintar deh, tapi dia sisi waktu itu ya. Nah, kira-kira Bunda pun nak terjemah. Udah kayak tegak. Oh, tegak. Aku nunduk kan. Ya, kita tidak mudah tahu, tidak tahu juga pasti. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu min ilaihi wasila. Wahai orang yang betul-betul takwa kepada Allah, tuntutlah oleh wasilah. Wasilah ini belajarlah kepada orang yang ahli. Ya, ahli. Jadi makanya artinya kamu betul-betul arti tahu.
Apa tahu? Lah asma dengan sifat. Asma itu asma Allah, sifat-sifat Allah. Ya. Nah. Jadi asma itu namanya ilmu dan sifat itu ya tiada yang hidup, hanya Allah. Dakati yang hidup, dakati yang bergerak, dakati yang nyengok, ya. Itu hanya Allah SWT. Nah, jadi nyengoknya Allah. Hidup ini hidup Allah. Nah, kurang selama ini tahu lah. Yang kau tahu aku berhenti ngajar sini. Karena belum tahu ini masih. Ya. Jadi oleh karena itu, itulah anbiya, aulia yang sampai kepada mengenal zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal kepada zatnya, ya. Yang sampai mengenal Allah kepada zatnya. Jadi dan dengan sebab mengandung dan memutahadakan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi hati dengan memutahadakan Nur Muhammad, itulah para anbiya dan aulia yang atin dinamai, ya, dinamai di bawah kita, tapi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya arti di bawah kitabnya ini maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, nabi-nabi yang telah dahulu lahir ke dunia ini, nabi itu sendiri, sampai Nabi Adam, setelah ke bawahnya nabi-nabi itu arti dulu-dulu, sedangkan Nabi Muhammad itu terakhir. Kenapa dia jadi kitab? Nah, ya, para anbiya, para aulia itu di bawah kitab, tapi kita Muhammad. Kenapa? Nah, karena Nabi Muhammad ini terjadi daripada nur zatnya Allah SWT. Jadi terjadi nur zat, maka nabi-nabi yang terdahulu, ya, nabi yang terdahulu di bawah kitab Nabi, ya. Padahal dia dulu nabi, dulu lahir, sudah dia dulu lahirnya, ya. Nah, dulu lahirnya Nabi Muhammad baru lahir, ya, para aulia, para anbiya, itu, ya. Jadi kalau menurut dari paham kita nih, di barang kitab itu ada tertulis Nabi sebanyak 25 Nabi, ya. Nah, 25 Nabi ini yang Nabi Muhammad sendiri yang terakhir, maka dia dua kitab. Hati dia telah menunjukkan. Maka oleh karena itu, bahwa Nabi Muhammad itu tadi, itu dua kitab tadi, maka dikatakan, ya, berbadan rohani, bernyawa kepada Rohul Kudus. Kalau Nabi Muhammad berbadan rohani, bernyawa kepada Roh Hidupi. Kenapa beda? Ya. Karena yang kejadian Nabi Muhammad itu terjadi daripada nur zat itu sendiri, maka dia di bawah kita itu di dalam artinya roh hidup. Roh hidup itu istilahnya, ya, segala roh-roh ini
kepada Tuhan. Jaga ruh ini ya ruh hidup. Ya. Nah, yang kudus tadi memang berbeda. Ruh tadi berbeda daripada Roh Kudus. Nah, makanya yang lain berbadan rohani bernyawakan pada roh hidup. Juga orang mukmin macam itu. Orang mukmin yaitu berbadan rohani bernyawa kepada itu Roh Kudus. Ya. Nah, kalau orang kafir berbadan kepada badan jasmani bernyawa kepada rohani. Orang kafir berbadan jasmani bernyawa kepada rohani. Ya, artinya itu orang mukmin berbadan kepada rohani bernyawa kepada roh hidup. Iya, Roh Kudus. Iya. Baik. Nah ya, artinya memutahadakan, ya, memutahadakan olehmu akan Nur Muhammad itu, ya. Misra tahu gak misra? Misra itu ibaratnya kalau rumput ataupun bunga lama tidak disirami oleh air hampir kecut. Setelah hari hujan nama kuning, nah itu misra. Nah, ya, dikatakan misra itu. Jadi dia bersemarak lagi, bahkan lebih bagus lagi daripada yang dulu-dulu. Nah itu, ya maka dikatakan itu misra. Makanya mujahadakan olehmu akan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu misra pada sekalian itu rohim, ya, dan batang tubuhmu, ya, rohimmu, batang tubuhmu, dan pada sekalian kainat tadi kejadian, ya, satu kainat kejadian seperti misrahnya air dengan tumbuh-tumbuhan. Aduh, ya. Jadinya makanya batang tubuhmu dan mitra tadi, ya, batang tubuhmu, ya, roh dirimu, ya, maka sekalian itu artinya seperti misrahnya air itu dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, ketahui olehmu, jadi terbulakan misrah ini berarti dengan yang misra ditemani kepada musahadah. Akhir musahadahnya dari musahadah itu kamu bisa betul maka menjadi misra, ya, dari kebahagiaan bersama dan kita bersemangat. Itu kalau kita setiap hari mesra. Dalam hal ini, ya, bukan saya ditunjuk-nunjuk, ini perhatikan, memutahadakan, dalam mutahadakan itu, ya, mutahadakan sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat segala apa yang ada ini sesuatu namanya, ya, dibuatnya segala sesuatu ini, ya. Nah, sekarang kenapa sesuatu ini? Inilah tempat Allah menyatakan dirinya, memudarkan dengan dirinya. Kalau kita perhatikan, nah inilah menjadikan satu misra pandangan ilah hidup kita, musahadakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini, ya.
Ialah seperti tadi dibandingkan batang tubuhmu itu sekalian satu kemungkinan ini dengan seperti air dengan tumbuh-tumbuhan, ya, ya, insya Allah. Jadi malam kita terlihatkan dan siang pun ya itu maksud syahadat tadi. Jangan pada melihat siang baik malam datang jengok. Tidak mungkin. Dan juga tidak mungkin terjengok di nur baik badannya dengan tidak mungkin kan. Nah, ini banyaknya jalan tugas gitu ya. Nah, ya. Jadi adapun ya. Jadi adapun dengan batang tubuh kita yang kasar dan yang zulumat, artinya zulumat yang gelap, ya. Badan kita yang kasar, yang zulumat yang gelap ini sekali-kali tidak dapat akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah taala ya dengan jalan Jalalahu wallahu alam. Ya, maka kita tidak bisa mengenal Allah Jalalahu dengan arti kebesaran Allah SWT. Allah Maha Besar. Kita namanya rebahan rami-rami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Artinya tuh dipikirkan ngomong itu bukan arti. Kenapa kita tahu salah kita? Ulang menunjukkan ngomong kita tidak ngerti salah kita itu namanya. Ya. Nah, jadi oleh karena itu rasul-rasulnya pelajar ini saya tidak nyulit-nyulit kan? Ya. Tidak saya membalik-balik itu karena Allah Ta'ala itu memang telah berfirman, ya, saya tidak nyata di sesuatu, nyataku di manusia. Ya. Saya tidak nyata di sesuatu, tapi nyataku di manusia. Ya. Nah, kenapa? Nah, karena kita ini yang sebenarnya kita tidak ada apa-apa. Sekarang kita nyatu, ngapu tak nyatu? Ngapu tak nyatu? Ini kenyataan dia. Cuma badannya tahu ya. Jadi tinggal dicip lah, tinggal di badan yang lain. Kalau kita dijengok, ya. Nah ini. Ya. Nah jadi oleh karena itu. Ialah sesuatu perkataan memberikan faedah, lagi akan membukakan Allah Ta'ala akan engkau kepada ya melihat kepadaku, melihat akan keelokan, elokan ya, kebagusan, keindahannya ya. Keelokan besarnya wajiban wujud hakim mutlak ya yang bernama Allah. Nah karena yang mensyahadakan ya. Jadi saya tadi disebutkan bahwa segala sesuatu ini yang dijadikan oleh Allah berarti kenapa? Inilah tempat dia menyatakan dirinya. Allah menyatakan diri pada sesuatu. Sekarang kita bukti pada malam hari ini. Ya. Pada malam hari ini, oleh karena kita di dinding ini terang, ya, jelas bercahaya, ya. Nah, sekarang apa yang kita awasi? Nah inilah nur dari Allah. Oleh karena nur Allah ini maka barangkali satu kamu ini lampu ini yang terang. Lampu yang terang.
Ya keterangannya apa? Bahwa di alam kita ini kejadiannya gelap. Kenapa terang ini? Nah ini, yang ini bukan lampu, cahaya nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, cuma ini. Ya. Nah, ini bertunjuk cahaya belum, wong yang belum. Tunjuk cahaya belum. Yakin apa tidak? Kalau di kebetulan yang kita kali tidak berulang. Ya. Nah, ya. Ini kelokan zatnya wajib berwujud yang suci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dapat dia dikenal. Allah tak kata dikenal ya. Apa? Akan dia melainkan dengan nurnya. Dia tidak memperkenalkan percaya bukan dengan cara pikir. Tidak mungkin ada nur baik diri negatif. Tidak mungkin. Caranya gitu kan. Sekarang nur ditunjukkan. Nah dirinya itu menurut paham kamu masing-masing. Inilah yang minta betul-betul yakin kamu itu benar-benar ya. Nah ini ya. Dan itulah dengan nurnya yang mesra pada kita dengan wasito nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi inilah dengan nur Muhammad. Ya, ya. Kalau kita tidak pelajari jangan mungkin itu kita tahu. Selama ini macam inilah. Artinya lampu ini tidak bisa bersinar kalau tidak nurnya. Ya. Lampu tidak bisa bersinar. Matahari ya tidak bisa.